Siapa yang tidak kenal dengan Sangkuriang? Walaupun belum ada yang pernah kenalan, tapi hampir semua masyarakat, khususnya di Tatar Sunda, tahu dengan legenda Sangkuriang karena saking masyhurnya legenda tersebut di bumi Parahyangan. Di sini saya tidak akan bicara panjang lebar tentang legenda Sangkuriang karena mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya dan bagi teman-teman sudah tidak asing lagi tentang legenda ini. Terlebih, fokus pembicaraan kita kali ini bukan tentang legenda Sangkuriang ataupun asal-usul Tangkuban Perahu. Tapi, barangkali dari teman-teman ada yang lupa, saya akan mengulas sedikit tentang cerita ini. Ini cuma ringkasannya aja ya, atau bisa dibilang bagian inti dari legenda asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Sangkuriang tuh kan sesudah pergi dari ibunya yaitu Dayang Sumbi, dia itu berkelana ke sana kemari. Saat berkelana, ia berguru kepada orang-orang sakti dan ia pun bertambah sakti. Sampai suatu waktu, ia kembali ke tempat kelahirannya dan bertemu wanita yang amat cantik. Dan ternyata si wanita itu adalah ibunya, yaitu Dayang Sumbi yang telah dikaruniai kecantikan abadi. Dayang Sumbi pun terpesona dengan kegagahan Sangkuriang dan mereka pun saling mencintai. Tapi alangkah kagetnya Dayang Sumbi saat melihat luka di kepala Sangkuriang. Ia pun tersadar bahwa lelaki yang ia cintai itu adalah anaknya yang dulu ia pernah pukul kepalanya sampai berbekas. Dayang Sumbi pun menjelaskan hal ini kepada Sangkuriang. Namun, Sangkuriang tidak mau menerimanya dan bersikukuh ingin menikahi Dayang Sumbi. Hingga akhirnya Dayang Sumbi memberikan syarat kepada Sangkuriang jika ia ingin tetap menikahinya. Apa syaratnya? Ia ingin Sangkuriang membendung Sungai Citarum untuk dijadikan danau, dan di danau tersebut ada perahunya. Selain itu, pekerjaannya harus selesai dalam 1 malam. Sangkuriang pun menyanggupinya dan mulai bekerja dengan bantuan makhluk halus. Dayang Sumbi cemas karena ia melihat pekerjaan Sangkuriang hampir selesai. Kemudian ia mendapat ide untuk menebarkan buih rarang dan memaksa ayam jantan untuk berkokok pada waktu malam. Makhluk halus pun ketakutan karena mengira fajar telah tiba. Dan Sangkuriang pun marah, akhirnya ia menendang perahu besar yang hampir jadi tersebut, sehingga perahu tersebut tertelungkup dan membentuk sebuah gunung yang sekarang kita dengar dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, mungkin Gunung Tangkuban Perahu inilah petilasan Sangkuriang yang paling terkenal di masyarakat. Tapi ada lagi nih petilasan Sangkuriang yang lain yang jarang orang ketahui. Dan itulah yang menjadi fokus pembicaraan kita dan akan kita bahas dalam video ini yang berjudul 3 mitos petilasan Sangkuriang di sekitaran Bukit Tunggul. Yang pertama, ya Bukit Tunggul itu sendiri. Mungkin teman-teman cukup asing dengan kata Bukit Tunggul ini. Namun bagi orang yang tinggal di Bandung, khususnya yang berdomisili di daerah Ujung Berung dan Cilengkrang, pasti sudah sering mendengar tentang daerah ini. Ya, Bukit Tunggul ini terletak di Desa Cipanyalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pegunungan dan berjarak ke kurang lebih 28 km dari pusat kota. Namun, meskipun termasuk ke dalam wilayah pegunungan, di daerah ini sudah cukup banyak pemukiman warga. Akses dari pusat kota menuju Bukit Tunggul pun dapat dibilang cukup baik jika kita mengambil jalur dari arah Ujung Berung. Hanya saja kondisi jalan di dekat Bukit Tunggulnya yang rusak parah. Jadi saya sarankan kalau ingin mengunjungi tempat ini lebih baik menggunakan kendaraan roda 2 aja. Nah, lalu apa hubungannya antara Bukit Tunggul dan Sangkuriang? Oke, kita akan bahas sekarang. Nah, Tunggul itu kan menurut KBBI pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah sehabis ditebang. Sederhananya Tunggul itu kan bekas tebangan. Nah, menurut cerita dari orang yang bisa dibilang sesepuh lah di kampung saya dan berdasarkan informasi dari warga asli Bukit Tunggul, bahwa Bukit Tunggul itu tunggulnya sisa tebangan dari pohon yang ditebang oleh Sangkuriang untuk dijadikan perahu tadi. Agak plenastis ya kata-katanya. Ya apa-apa lah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, si akar di Bukit Tunggul, akarnya itu ada di Bukit Tunggul dan ranting dari pohon yang ditebang itu jatuh ke daerah Burangrang. Dan setelah saya teliti, ternyata cerita tersebut sesuai dengan data yang terhimpun di PPID Kota Bandung, bahwa tumpukan cabang dan ranting pohon itu di kemudian hari menjelma menjadi Gunung Burangrang. Begitu pula dengan tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal dengan Gunung Bukit Tunggul. Di daerah Bukit Tunggul juga terdapat sebuah situ di mana orang sering menyebutnya dengan sebutan Situ Sangkuriang, dan terdapat air terjun
yang disebut Curug Batu Sangkur. Namun setelah saya tanyakan ke salah satu penduduk di sana, ternyata keduanya tidak ada hubungannya dengan legenda Sangkuriang. Itu hanya sebutan saja oleh masyarakat di sana. Yang kedua, Curug Omas. Yang sering main ke Tahura pasti sudah tidak asing lagi dengan Curug Omas. Berjarak kurang lebih 6 km dari Bukit Tunggul, curug ini terletak di daerah Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sungai yang mengalir di atas Curug Omas ini adalah Sungai Cikapundung. Menurut salah satu sumber, kata Cikapundung ini kan tersusun dari morfemci yang artinya cai atau dalam bahasa Indonesia artinya air, dan pundung di mana kata pundung ini menggambarkan seseorang yang sedang bersedih. Sehingga Cikapundung ini dikaitkan dengan cerita Sangkuriang saat ia dipukul oleh ibunya yaitu Dayang Sumbi karena telah membunuh si Tumang yang sejatinya adalah ayahnya sendiri. Selepas kejadian itu, Sangkuriang sangat bersedih atau pundung, dan aliran sungai Cikapundung yang tidak pernah kering ini dianalogikan dengan air mata Sangkuriang yang sedang bersedih karena peristiwa tadi. Dan sungai Cikapundung ini melewati beberapa tebing sehingga membentuk beberapa air terjun yang salah satunya adalah Curug Omas. Curug ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dengan aliran sungai yang deras dan jatuhan air curug ini bergemuruh dianalogikan tangisan Sangkuriang yang amat bersedih. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Batu Batik. Tidak jauh dari Curug Omas, hanya berjarak kurang lebih 2 km, terdapat sebuah batu yang menyerupai batik dan dinamai Batu Batik. Dan ada juga yang menyebutnya dengan lava Pahoehoe. Batu ini terletak di pinggir Sungai Cikapundung. Menurut informasi yang berhasil saya dapat dari salah satu warga di sana, konon batu batik ini merupakan selendang Dayang Sumbi yang terjatuh saat ia dikejar-kejar oleh anaknya yaitu Sangkuriang karena saking cintanya Sangkuriang kepada Dayang Sumbi, yang kemudian selendang tersebut menjelma menjadi sebuah batu. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan tentang 3 mitos petilasan Sangkuriang di sekitar Bukit Tunggul. Jika teman-teman suka dengan video-video ini ataupun ingin tahu banyak tentang video-video di channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dan konten-konten yang menarik di channel ini. Terima kasih, sampurasun, tutup lawang sigataka.